Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman. Kita ketemu lagi dalam celoteh konseling, kegiatan yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Maka dari itu saya berterima kasih kepada kalian semua guys, teman-teman yang terus-terusan tidak pernah letih untuk mengikuti sebagai follower juga ya. Dan terima kasih untuk subscribe-nya, termasuk komennya. Jadi terima kasih tidak letih-letihnya selalu mengikuti konten ini. Untuk kali ini kita akan menyampaikan tema. Nah, ini temanya baru ya guys ya, tema selalu diupayakan baru sehingga bisa menjadi perhatian dan menambah wawasan kita semua. Tema kita kali ini adalah bagaimana mengungkapkan perasaan. Nah, mengungkapkan perasaan itu merupakan salah satu bentuk perilaku yang dapat mengurangi atau bahkan menjadi solusi dari kegalauan pada individu. Ini kalau kaitkan dengan galau ya, individu galau mengungkapkan perasaan. Dia sebagai cucu siapa, dia sebagai istri siapa, mungkin bentuknya dapat dilakukan melalui aktivitas, bisa juga seni bermusik, bisa juga mengenalkan, menggambar, serta aktivitas seni yang lain, mengenalkan diri, bercerita atau curhat, atau menulis di buku harian, menulis karya ilmiah populer untuk dikirim ke media massa, menulis karya ilmiah bagi akademisi, menulis cerpen dan lain sebagainya. Nah, pengungkapan perasaan ini dapat meringankan kondisi galau pada individu, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan emosi tidak menentu, gelisah, sedih, cemas, bingung, dan dalam mengambil keputusan dan lain-lainnya. Nah, pengungkapan perasaan selain sebagai salah satu bentuk komunikasi ya, pada akhirnya juga menjadi sebuah treatment ya, usaha penyembuhan bagi individu dalam rangka meraih kebahagiaan. Maka nih, oh ya, misalkan saya ini begini. Kemudian penelitian pemetaan oleh psikolog dari UCLA, University of California, Los Angeles, menemukan jawaban mengapa dengan pengungkapan perasaan individu dapat mengurangi kesedihan, kemarahan, serta sakit hati. Ketika individu misalkan melihat wajah yang marah atau ketakutan, itu di sebuah sisi bagian otak yang dinamakan amigdala terpicu ya. Itu bagaikan alarm untuk mengaktifkan mekanisme biologis alami manusia dalam keadaan bahaya. Melihat gambar yang tidak bagus gitu ya, nah, dia akan. Adakah perbedaan antara hanya melihat gambar dengan menyebutkan bahwa itu adalah wajah individu yang marah? Nah, jawabannya adalah ya. Jadi melihat gambar dia bisa menafsirkan ya. Nah, bagaimana menurut ini Lieberman ya, profesor dari psikologi ya, penemu sosial kognitif neuroscience ya. Individu ketika ia menyebutkan sebuah perasaan dengan kata marah, maka ada penurunan aktivitas di dalam amigdala. Demikian menurut Lieberman ya. Itu seperti itu. Studi tersebut menemukan bahwa saat amigdala berkurang aktivitasnya, satu bagian otak menjadi aktif, yaitu ventrolateral ya, korteks ventrolateral. Bagian ini bertanggung jawab
menerjemahkan pengalaman emosional menjadi kata-kata. Selain itu, bagian otak ini mempengaruhi perilaku dan pemrosesan emosi. Walaupun bagaimana tepatnya pengaruh itu masih belum ya bisa terjawabkan, dikemukakan ya. Nah, kemudian cara lain untuk mengungkapkan perasaan yaitu melalui meditasi sebagai upaya untuk memperoleh ketenangan. Nah, dalam meditasi tersebut diucapkan dalam dalam hati dengan diri sendiri. Ya. Nah, itu bisa ya. Tenang, 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 misalkan senang, senang, senang. Nah, itu mengungkapkan perasaan bisa juga dengan mengenalkan diri tadi. Oh, saya anak siapa? Bapak saya siapa, menyebutkan orang tuanya, menyebutkan mbahnya misalkan, menyebutkan dirinya sendiri. Itu sebagaimana mengungkapkan emosi, misalnya berkata saya saat ini sedang marah misalkan. Saya saat ini sedang senang. Saya sedang galau misalkan. Nah, itu akan menurunkan aktivitas pusat alarm amigdala yang memicu emosi negatifnya itu. Kalau sudah diungkapkan seperti itu turun. Hasilnya individu akan berkurang perasaan galaunya, yaitu cemas, marah, sedih, bingung, putus asa, sehingga ya itu. Nah, peran perasaan dalam kehidupan individu atau manusia. Segi paling membahagiakan dalam berkomunikasi dengan individu lain salah satunya adalah kesempatan untuk berbagi, mengungkapkan perasaan, termasuk tadi mengenalkan diri tadi. Kemudian mengalami suatu perasaan dan mengungkapkannya kepada individu lain. Saya sedang begini. Bukan saja merupakan sumber kebahagiaan, melainkan juga merupakan salah satu kebutuhan demi kesehatan psikologis. Kemudian Johnson mengungkapkan suatu model dengan 5 tahap mengenai pengungkapan perasaan dalam komunikasi. Nah, menurut Johnson, setiap kali individu berkomunikasi dengan individu lain, maka sebenarnya paling sedikit terjadi 5 macam proses untuk pengungkapan perasaan tadi. Yang pertama, mengamati, sensing, tingkah laku lawan berkomunikasi, yaitu dengan alat indera yang dimiliki untuk mengumpulkan informasi mengenai lawan komunikasinya. Biasanya seperti itu, orang ingin tahu tentang orang lain, menggali informasi. Kemudian menafsirkan, interpreting semua informasi yang diterima dari lawan komunikasi dalam rangka menentukan makna dari kata-kata serta perbuatannya. Ini interpretasi. Interpretasi itu terserah orangnya. Ya, masing-masing orang punya interpretasi berbeda-beda. Kemudian mengalami perasaan tertentu atau feeling sebagai reaksi spontan terhadap penafsiran atas informasi yang diterima dari dan tentang lawan komunikasinya. Nah, ini ada feeling, perasaan apa kok terus menerus begitu misalkan. Kemudian muncul dorongan dengan maksud intending, menanggapi perasaan tersebut dalam bentuk niat, atensi yang akan mendorong dan mengarahkan individu untuk berbuat sejalan dengan perasaannya. Nah, kemudian mengungkapkan perasaan atau expressing. Ini expressing dalam dunia teater pun ada, mengekspresikan dirinya, apa yang dirasakan oleh individu tersebut. Hermann Hesse dan kawan-kawan sejalan dengan itu mengungkapkan adanya 4 teknik untuk meningkatkan kepercayaan dan melakukan hubungan emosional secara mendalam. Hesse dan kawan-kawan itu ada berapa? Yang pertama adalah komunikasi. Caranya itu satu, komunikasi affectionate communication. Teknik ini merupakan pengungkapan emosi secara terbuka dan jujur. Komunikasi afektif ini tidak hanya penyampaian fakta, komunikasi afektif tidak menyampaikan fakta saja, tetapi juga perasaan, kebutuhan,
serta batasan dengan cara yang sehat. Selanjutnya dengan demikian akan memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih mendalam ya. Jadi mengungkapkan perasaan itu supaya hubungan lebih mendalam, memperhatikan ya, ingin diperhatikan itu seperti itu. Nah kemudian kepekaan emosional attunement. Ini teknik ini menjadikan individu mempunyai kemampuan untuk menyadari emosi lawan, beremosi, bersemangat ya, melawan komunikasinya ya. Bisa juga anak, teman atau pasangan ya, menghargai perbedaan pandangan ya, serta merespon tanpa bersikap defensif. Dia memandang dirinya seperti apa. Di dalam teknik ini mengikut sertakan adanya empati dalam memahami lawan bicara sehingga menciptakan rasa aman serta memperkuat kedekatan emosional. Jadi dia menganggap dirinya apa ya udah kita. Kemudian keterbukaan kerentanan ya, sharing vulnerabilities. Nah ini dilakukan untuk membagi kerentanan dengan menciptakan fondasi yang solid terhadap kejujuran serta hubungan yang lebih bermakna. Ini untuk membangun kepercayaan kepada individu lain. Ya, keterbukaan ya, kita terbuka pada individu lain sehingga individu percaya pada kita. Sehingga berani membuka diri, kita harus berani membuka diri mengenai ketakutan, perjuangan batin serta pribadinya yang merasa tidak aman. Nah, sentuhan fisik non seksual physical affection ini dilakukan dengan sentuhan fisik kecil ya, seperti berpelukan, bergandengan tangan atau mengusap punggung secara teratur, membuat ikatan emosional ini menjadi meningkat ya. Berpelukan, bersentuhan. Sentuhan fisik penuh kasih sayang ya, menurut penelitian akan mampu melepaskan oksitosin yang dapat memperkuat rasa percaya, stabilitas emosional serta perasaan tenang. Oksitosin itu sendiri merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus ya, bagian dari otak, yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari ya, dalam aliran darah. Ini oksitosin ini dikenal juga sebagai hormon cinta ya, oksitosin, sehingga orang akan memperhatikan terus. Teknik-teknik ini bermaksud untuk menciptakan pola keterikatan yang aman, secure attachment ya, sehingga individu merasa aman, percaya serta mendapatkan dukungan ya. Dia merasa aman untuk mengungkapkan dirinya sendiri. Itu dukungan secara emosional. Nah, secara umum teknik yang digunakan ini bermaksud menyentuh segi-segi humanistik ya, kemanusiaan. Nah, pengungkapan perasaan menurut pendapat ahli ya, sebagaimana telah diuraikan, ini dapat dilakukan melalui beberapa proses dan teknik yang menjadikan komunikasi berjalan secara baik dan lancar. Nah, muara dari pengungkapan perasaan yang lancar itu adalah terciptanya kenyamanan ya, dan menjadikan juga sebagai solusi untuk menghilangkan kegalauan. Orang kalau mengungkapkan perasaan tak jelas tentang itu boleh ya. Rasa lega dan berkurangnya problem yang sangat menekan dapat terjadi apabila individu mempunyai tempat yang dapat dipercaya untuk mengungkapkan perasaan, mengungkapkan dirinya, itu siapa, anak siapa, anaknya siapa, mengungkap. Kemudian kegalauan atau perasaan campur aduk bisa terjadi pada semua orang ya, dan itu sangat berbahaya apabila tidak teratasi. Maka itu perlu ya mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, sehingga harus dikemukakan secara terus-menerus. Nah, kemudian akibat yang ditimbulkan ya bisa terjadi apabila
perasaan tidak bisa terungkapkan itu seperti apa. Ya, faktor yang terjadi, yang sering menjadi penghambat dalam membangun hubungan antara pribadi, ya, yang bagus, yang baik, yang intim, salah satunya adalah kesulitan mengkomunikasikan perasaan. Aneka masalah dalam komunikasi itu muncul terutama bukan karena perasaan yang dialami individu sendiri, melainkan karena kegagalan mengkomunikasikannya secara efektif. Nah, perasaan-perasaan itu justru disangkal, ya, misalkan ada perasaan dalam dirinya, jangan disangkal, atau dialihkan atau disembunyikan, ya, harus jangan direpresikan, jangan ditekan, ya, harus diungkapkan. Nah, berikut ini beberapa akibat yang mungkin timbul bila perasaan-perasaan tidak disadari, tidak diterima, atau tidak diungkapkan secara konstruktif, secara baik. Nah, ini menyangkal, misalkan tidak mengungkapkan apa yang dirasakan, disangkalnya itu menekan perasaan, dapat menciptakan berbagai masalah hubungan antara pribadi dengan orang lain. Maka perlu, ya. Kemudian menyangkal dan menekan perasaan dapat menyulitkan individu dalam memahami dan mengatasi berbagai masalah yang terlanjur timbul dalam hubungan antar pribadi. Kemudian menyangkal perasaan dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk melakukan persepsi secara selektif, ya, mempersepsikan diri, menafsirkan secara sendiri, ya, orang juga bisa misalkan begitu. Kemudian menekan perasaan dapat menimbulkan kegalauan, kacauan pikiran, ya, perasaan gelisah, juga distorsi itu perpecahan atau penyimpangan di dalam menilai sesuatu hal. Kemudian pengungkapan perasaan yang tidak lugas, efektif, atau justru sering tersirat adanya tuntutan-tuntutan tertentu. Pura-pura ini sebenarnya begini. Nah, mengungkapkan perasaan secara verbal, ya, mengungkap perasaan secara verbal itu terdiri dari dua cara. Itu ada tadi pengungkapan verbal dan non verbal. Secara verbal dan non verbal, ya, itu yang dimaksud secara verbal adalah dengan menggunakan kata-kata, ya, baik langsung atau mendeskripsikan perasaan yang dialami maupun yang tidak dialami, ya, dirinci. Sedangkan yang dimaksud dengan nonverbal adalah dengan menggunakan isyarat, berkedip, menangis, selain kata-kata, ya, isyarat selain kata-kata, sorot mata, raut muka, kepalan tinju, ya, dan sebagainya. Dalam kenyataan sehari-hari, kedua cara tersebut sebenarnya dapat susah dipisahkan, ya, sebab lazimnya hadir bersama-sama, ya. Nah, ini cara mengungkapkan perasaan oleh individu, ya, berantara itu tergantung pada kesadaran dan penerimaannya terhadap perasaan-perasaan tersebut, ya, serta kemampuannya dalam mengungkapkannya secara konstruktif. Nah, bila tidak cepat disadari atau disengaja atau ditolak perasaan itu, maka nantinya akan terungkap juga secara nggak langsung, ya, kadang-kadang itu keceplosan dalam bentuk-bentuk yang lain, ya, sehingga terbaca oleh orang lain. Nah, ini ada beberapa hal bentuk-bentuk tersebut yang bisa terungkap, ya. Yang pertama adalah memberi cap atau memberi label, ya, memberi label ini kadang-kadang label ke orang itu sebenarnya merupakan label ke dirinya sendiri, karena pengalaman orang itu akan mengungkapkan sesuatu berdasarkan apa yang pernah dialami, apa yang dialami orang tuanya, apa yang dialami oleh mereka. Kemudian memerintah, kemudian bertanya, kemudian menuduh, kemudian menyindir atau sarkasme, kemudian memuji, mencela, memberikan sebutan. Pengungkapan perasaan, ya, agar dapat dilakukan secara jelas itu perlu adanya pendeskripsian, merinci, ya. Nah, bagian-bagian itu menjadi kecil-kecil
subtema. Setidak-tidaknya ada 4 cara mendeskripsikan perasaan ya. Yang pertama, mengidentifikasi atau menyebutkan nama perasaan itu. Seneng, ya, sedih, nah, itu perasaan. Menggunakan hiasan perasaan. Kemudian menunjukkan bentuk tindakan yang ingin dilakukan ya, yang terdorong oleh perasaan yang dialami. Kemudian menggunakan kiasan kata-kata. Sedihnya itu perih bagai teriris-iris sembilu misalkan. Kemudian mempersepsikan perasaan orang lain. Ya, ini gimana mempersepsikan perasaan, menafsirkan perasaan orang lain. Ini adalah reaksi internal ya, dan ini dapat menimpa semua individu. Perasaan yang menimpa individu lain hanya dapat diketahui berdasarkan pengakuannya atau berdasarkan bentuk tingkah laku tergugahnya. Kadang-kadang orang tidak ngaku tapi perasaannya, tingkah lakunya seperti itu. Perasaan yang diungkapkan baik secara langsung maupun tidak langsung disebut surface feeling. Langsung, tidak langsung ya. Langsungnya tidak bagus, ternyata tidak langsungnya bagus. Itu mudah dipersepsikan atau ditangkap ya. Nah, kondisi sebaliknya adalah disebut underlying feeling, yaitu perasaan yang tidak diungkapkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kemudian komunikasi individu dengan individu yang lain, ya ini ada dalil umum ya. Bagaimana individu dengan individu lain berkomunikasi ya. Bahwa sebelum menanggapi perasaan individu lain ya, terlebih dahulu perlu adanya penyelidikan atau untuk memastikan bahwa individu tersebut benar-benar tahu apa yang sedang dirasakan individu lain ya. Kadang-kadang ada yang sok tahu misalkan begitu ya. Ada yang lebih tahu daripada individu tersebut. Nah, inilah disebut perception check atau pengujian persepsi ya. Pengujian persepsi ini ada 3 unsur ya. Yang pertama, mendeskripsikan dugaan tentang perasaan yang sedang dialami oleh lawan komunikasi. Ya, jangan mendeskripsikan orang lain, rupanya mendeskripsikan dirinya sendiri ya, itu enggak, itu ya, harus dicek. Nah, individu perlu menanyakan kepada yang bersangkutan, nah itu ya, apakah persepsinya itu tepat, supaya tidak mempersepsikan orang lain, rupanya mempersepsikan dirinya sendiri. Kemudian menahan diri dari membenarkan atau menyalahkan perasaan-perasaan lawan komunikasi. Ya. Oke, kemudian kesan-kesan individu tentang orang lain ya memang sering keliru ya. Kadang-kadang maka ada yang pameo ya. Jangan menilai orang berdasarkan sampulnya. Itu ya. Nah, ini akibat ketakutan bisa juga atau harapan-harapan atau perasaan-perasaan lainnya yang ada yang berkecamuk di dalam diri sendiri. Nah, itulah sebabnya penting sekali lebih dulu menguji atau memastikan ketepatan persepsi individu terhadap individu lain. Nah, ini perlu pemikiran yang agak lebih tinggi gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau orang berpikir sederhana, dia mempersepsikan orang lain padahal dia sebenarnya mempersepsikan atau mengatakan dirinya sendiri. Nah, suatu tindakan atau perbuatan suatu menanggapi perasaan terhadap lawan komunikasi ya, akhirnya bertindak. Kemudian mengungkapkan perasaan secara nonverbal itu seperti apa? Ekspresi wajah, jeda atau tenggang waktu dalam berbicara, gerak tangan. Jadi orang berbicara dengan orang lain dengan senyum, itu berarti dia senang ya. Kontak mata, sikap tubuh, cara berpakaian, sentuhan atau rabaan, cara mengatur kamar dan ya itu ya, mengatur kamar sebagai itu menunjukkan bagaimana karakter. Nah, ini semua perilaku dan sekaligus itu merupakan modalitas komunikasi nonverbal untuk melihat seseorang. Nah, ini perilaku nonverbal memiliki beberapa ciri sebagai berikutnya. Perilaku nonverbal itu ditampakkan sebagai suatu kebiasaan sehingga bersifat otomatis, spontan dan jarang disadari, itu spontan itu. Berfungsi mengungkapkan perasaan-perasaan yang sebenarnya ya, itu nonverbal ya. Walaupun dengan kata-kata individu berusaha untuk menyembunyikannya, oh enggak, padahal jangan tangannya gini ngatur. Nah,
komunikasi nonverbal merupakan sarana utama untuk mengungkapkan emosi. Itu lebih pas gitu ya, kadang-kadang terceplos itu. Kemudian memiliki makna yang berlainan pada berbagai lingkungan budaya yang berbeda. Ya, ya. Kemudian memiliki makna yang berbeda kepada individu yang berbeda. Ya, jadi kata-kata atau nonverbal kedik pada individu yang satu dengan individu yang lain berbeda. Pola perilaku nonverbal mencerminkan perasaan individu dalam mengungkapkan perasaan di dalam suatu komunikasi, di mana individu lain sebagai komunikator atau penyampai pesan ya terhadap individu yang berperan sebagai penerima pesan. Kalau misalkan ditepuk ya, orang tempat lain ditepuk tanda sayang, yang lain belum tentu. Belum kenal kok nepuk agak keras ya, itu kan bukan tanda sayang. Dianggapnya seperti itu ya. Kemudian bagian tubuh perasaan atau tergantung bagaimana mengangguk ya, itu kan mengungkapkan perasaan ya. Menggeleng ya, tidak menghadap lawan bicara. Nah itu sebagai mengungkapkan perasaan untuk tidak acuh. Mulut tersenyum ya, bibir tertutup tersenyum tapi tertutup. Kesigapan pasif, acuh tak acuh. Nah posisi badan nonverbal ya, posisi badan bagaimana? Menghadap, merendah, mematung, menantang ya. Tak tentu arah, tidak memperhatikan, berarti gurunya menjelaskan di depan, anaknya ngadep kemana-mana. Walaupun telinganya mendengarkan, tetapi guru menganggap itu tidak memperhatikan. Kita bicara dengan orang lain ya, menyebut nama orang lain, misalkan memanggil nama orang lain, kita menghadapnya bukan ke orang itu juga nanti bisa bermakna berbeda, maknanya berbeda. Jadi ucapan dengan tubuh, gestur ya, bagian tubuh, perasaan menerima. Nah, itu ya. Terus seperti itu. Kontak mata dengan ucapan atau mulut dengan ucapan. Nah itu bisa bermakna berbeda. Nah sekarang bagaimana ya apabila anak itu merajuk atau berperilaku menjengkelkan. Nah ini orang tua harus mencari cara untuk dapat menaklukkan dalam tanda kutip. Tentu saja tidak dengan kemarahan yang berlebihan ya, apalagi kekerasan fisik ya, nanti bisa ini ya dituntut hukum itu ya. Nah beberapa hal yang dapat muncul dan diperhatikan ya, termasuk perasaan-perasaan yang muncul pada anak ya. Itu antara lain adalah kemampuan untuk membedakan antara kenyataan dan khayalan. Nah ini level berpikir ya. Untuk anak-anak itu kan masih tidak bisa membedakan kenyataan dan khayalan. Ya, ini apakah ada orang dewasa seperti itu? Bisa jadi. Perasaan itu timbul karena dia bisa menunjukkan bingung ya. Anak merasa ditolak ibunya misalnya ketika dimarahi, merasa tidak dicintai ayahnya ketika tidak dituruti keinginannya. Nah kemudian anak ya, ini kalau versi anak ya, mencoba-coba mencari jawaban dengan bertanya mengapa ya, dan ketika memperoleh jawaban ia merasa lega ya, senang dan puas ya. Tetapi kadang-kadang karena dorongan sendiri atau orang tua kadang-kadang mendorong anak untuk mencari jawabannya sendiri ya, guna memenuhi rasa ingin tahu mereka, maka anak merasa khawatir apakah jawabannya itu akurat. Nah ini anak kadang-kadang kan kalau nggak dituntun oleh orang tuanya, kadang-kadang dia suruh nyari sendiri, itu dia ragu-ragu jawabannya benar apa enggak, apakah persepsinya benar apa enggak. Nah ada orang tua ya, ketika anaknya banyak bertanya itu dia merasa ya bising. Nah, ini orang tua tidak boleh gitu, tidak boleh merasa bising atau karena
Nah, biasanya karena keterbatasan kemampuan ya orang tua pendidikannya tidak bisa menjawab. Nah, ini orang tua biasanya malah marah-marah. Nah, kondisi orang tua yang sering marah-marah ketika ditanya oleh anaknya akan berakibat tidak bagus pada perkembangan kejiwaannya, yang berkemungkinan pengaruhnya ini ketika dewasa itu bisa dibawa sampai dewasa. Menjadi pasif, kurang kreatif, takut ya, takut mengungkapkan pendapat, takut salah. Nah, ingin orang tuanya, anak biasanya ingin juga orang tuanya lengkap ya. Ini anak belum bisa memahami situasi bagaimana orang tua itu bertengkar, misalkan orang tuanya. Pertengkaran orang tua itu membuatnya takut ditinggalkan. Kemudian perasaan anak dapat menjadi cemas ya, munculnya kecemasan tadi pada anak ini pada saat pengalaman pertama masuk sekolah ya, karena berpisah dengan orang tua atau pengasuh atau orang yang sangat dekat. Nah, ini cemas. Kemudian anak merasa gembira ketika punya banyak teman yang baik ya, serta dilibatkan dalam permainan. Merasa bangga apabila peran-peran yang dipilih dalam bermain peran mendapat dukungan. Nah, anak juga dapat merasa malu ya apabila semua orang memperhatikannya. Ini akan terlihat pada anak-anak yang pertama kali harus tampil di depan atau di atas panggung untuk mengikuti perlombaan. Ini lain dengan orang dewasa. Kadang-kadang orang dewasa malah ingin diperhatikan ya, mengeluarkan kata-kata supaya ada perhatian. Kemudian antusiasme anak itu bangkit ketika diajak berpergian serta melihat hal-hal yang baru. Melihat kabut di pegunungan ya. Selain membuat heran juga bisa membuatnya khawatir ya. Ya, anak makin lama makin memahami arti kata yang diucapkan. Apakah ada orang yang tidak memahami arti kata yang diucapkan? Ada, tetapi berarti dia level berpikirnya masih orang dewasa, level berpikir anak ya. Gitu ya. Jadi tidak memahami itu bisa, yaitu karena pengaruh tingkat pendidikan juga bisa ya, atau lingkungan. Baik guys, sebelum kita akhiri, maka saya ingin berdoa untuk kita semua ya teman-teman. Kita semua, saya, Anda dan orang-orang yang kita cintai ya. Semoga diberi kesehatan. Nah, ini supaya tetap bisa mengikuti ya, terus-menerus mengikuti ya, dan memberikan respon, itu memberikan perhatian kepada yang saya kemukakan ya. Jadi beri kesehatan untuk hari, dan kita, saya, Anda dan orang-orang yang kita cintai ya, diberi kesehatan untuk hari ini dan masa-masa depan yang panjang. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.